Sepak bola hari ini bukan lagi sekedar soal 90 menit di atas lapangan. Tapi di balik semarak pertandingan, ada orang-orang yang bekerja dalam tekanan besar agar sebuah event internasional bisa berjalan sempurna. Nah, kali ini, di malam hari ini kita akan masuk ke ruang yang jarang dilihat oleh publik. Tentang gimana sih rasanya bekerja di balik event FIFA, gimana juga tekanan ketika membawa nama Indonesia di panggung dunia, dan bagaimana sepak bola modern berubah menjadi industri global yang begitu besar. Bersama narasumber yang pernah menjadi media officer tim nasional Indonesia, terlibat di AFC dan FIFA Matchday hingga menjadi venue media manager Piala Dunia U17 di Indonesia. Wahyu Hestiningdia. Selamat malam. Selamat Mbak malam, Sasa. Mbak Wahyu. Ya. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Baik. Alhamdulillah, Mbak. Luar biasa. Dan inilah cerita dari balik layar sepak bola dunia. Saya Sasa Maulidina dan Anda sedang menyimak Bolcast di balik layar Timnas dan event FIFA. Nah, Mbak Wahyu, ini kan banyak banget ya orang-orang itu ngelihat kalau event FIFA ini panggung megah banget gitu kan. Iya. Tapi gak banyak yang tahu loh kalau ternyata semua perjalanan besar itu semua selalu diawali dari langkah-langkah yang kecil. Betul. Dan malam ini kita akan bahas bagaimana perjalanan itu dimulai. Mbak Wahyu, kalau ngingat-ngingat lagi nih awal perjalanan karir Mbak Wahyu ya, bagaimana sih pertama kali nih masuk ke dunia sepak bola profesional, apalagi sebagai seorang perempuan juga ya? Iya. Awalnya saya sebagai jurnalis aktif juga di salah satu media, di mana di situ saya ditempatkan di liputan khusus untuk olahraga. Nah, di situ saya mulai belajar tentang beberapa cabang olahraga, tapi di media saya itu lebih ke fokusnya ke sepak bola. Jadi priority utamanya itu sepak bola. Jadi dari situ saya belajar komponen apa aja sih yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan peliputan sepak bola itu, seperti mungkin di klub, federasi. Nah, di situ saya mulai belajar tentang bola dari federasi. Dari federasi itu sampai akhirnya saya mengambil kesempatan yang saya kebetulan diberikan amanah dari federasi itu untuk bisa mengembangkan sosial medianya awalnya itu. Kemudian akhirnya saya diperkenalkan juga ke PSSI Pusat untuk dicoba kira-kira nih kompeten nggak nih saya untuk bisa menjadi bagian tim media operasionalnya yang ada di setiap event yang ada di Indonesia nih kayak gitu ya. Awalnya seperti itu sih Mbak. Jadi perjalanannya dari situ, lalu saya awalnya di volunteer dulu. Ada beberapa kayak FIFA Matchday gitu, terus event-event di Surabaya yang bersangkutan dengan timnas ataupun Liga 3, Liga 2 itu baru ke jenjang selanjutnya ada workshop dan yang lain-lain kayak gitu. Oke, tadi udah disebutin juga kalau pernah menangani Liga 3 gitu ya. Iya, itu sampai awal. Akhirnya masuk nih ke event FIFA. Betul. Itu awalnya emang kita saya ya terutama ya itu tuh diajarin dulu nih bagaimana sih di Liga 3 itu diperkenalin dulu. Jadi gimana jadi media official di event Liga 3. Jadi dari situ saya nge-range teman-teman media belajar di situ. Pelan-pelan untuk kelas lokal dulu, baru kalau seumpama dari pihak PSSI itu cocok ataupun itu sesuai dengan kualifikasi yang dia inginkan, saya bisa direkomendasikan nih untuk naik ke jenjang yang berikutnya kayak gitu sih Mbak. Benar-benar perjalanan yang panjang ya Mbak Wahyu ya. Iya. Jadi saya mikirnya adalah mengambil kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Mencoba dulu lah ya intinya. Kalau perkara cocok gak cocok urusan nanti. Yang penting saya coba dulu nih kayak gitu. Nah itu memang ya kuncinya ya. Mencoba terus gitu kan. Walaupun juga pernah gagal gitu pastinya ya. Tapi dicoba terus, gas terus nih. Betul. Sebenarnya apa sih Mbak fase yang paling berat gitu ya ketika ada di perjalanan itu tadi? Fase yang paling berat itu adalah menghilangkan rasa insecure ya Mbak. Karena kita mungkin kalau di federasi di wilayah Asprof di Jawa Timur, so far kita udah tahu dong karakternya orang Jawa Timur seperti apa. Iya benar. Tapi ketika kita masuk dan kita masuk ke lingkungan yang baru seperti di PSSI Pusat, kita kan nggak ngerti karakter orang-orang bola yang ada di Jakarta seperti apa. Terus banyak hal-hal yang kita tuh sebenarnya masih kecil banget di tingkat provinsi kayak gitu. Itu kadang yang membuat saya harus bisa nggak ya? Saya berdamai dengan lingkungan baru, berdamai dengan orang-orang yang udah berkecimpung puluhan tahun di bola, dengan saya yang masih baru, itu sih
insecure yang membuat saya harus mematahkan itu. Tapi status sebagai seorang perempuan, nah itu juga jadi tantangan berat nggak sih, Mbak Berat Wahyu? banget, kalau aku bilang itu berat banget karena nggak semua perempuan itu dia kuat ada di dalam sepak bola. Iya, karena banyak sekali ini ya karena tantangannya ya. Iya tantangannya kayak ya Mbak pasti tahu lah ya perempuan itu kan pasti nggak luput dari diceng-cengin, kadang juga di yapping, kayak di Iya. roasting, kayak gitu-gitu udah sering ya. Cuman kuat-kuat kita aja, kuat-kuat iman kita aja. Oke, keren banget nih. Kalau memang di dunia sepak bola ini kan ya kita tahu didominasi laki-laki, sangat kompetitif Yes. gitu ya. Betul. Kalau tantangan terbesarnya tadi ya selain sebagai seorang perempuan, jadi apalagi sih yang dirasakan ketika berada di lapangan gitu? Tantangan adaptasi itu udah pasti. Mm-mm. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengerange media, karena gimana caranya kita bisa berdamai dengan media, karena karakter anak-anak media itu beda-beda. Karakter setiap media itu juga beda-beda juga, dan bagaimana membuat mereka semua yang meliput di ajang internasional maupun event nasional itu mereka itu mau mengikuti standar operasional prosedur dan regulasi yang udah ditentukan sama federasi, dan itu nggak gampang kayak gitu, Mbak. Jadi untuk menjembatani dari kita tim media operation event ke teman-teman media ini, itu yang bikin saya kadang ada capeknya, kadang pengen nangis kayak gitu. Ini karena bikin maju mundur iya juga benar-benar karena kan nggak semua media tuh nurut ya. Jadi kadang ada yang ini kayak gini terlalu saklek lah, terlalu ini terlalu kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu tuh. Banyak banget ya hal yang harus dipelajari, Banyak karakter banget, iya. setiap orangnya, Betul. peraturan-peraturan yang ada di Betul, dalamnya, betul. lingkungan baru juga gitu ya. Itu yang Luar kadang biasa. bikin kayak aduh kayaknya besok-besok nggak lagi deh kayak gitu. Ada momen-momen traumanya juga, kapoknya gitu juga Iya ada banget, ya. ada. Oke, tapi ada nggak sih momen yang bikin Mbak Wahyu tuh ngerasa kalau akhirnya aku nih benar-benar udah ada di level internasional nih gitu. Kadang aku itu nggak kepikiran sampai ke situ, Mbak. Kadang yang mengingatkan saya itu ya, saya kan punya tim juga, karena saya kebetulan juga menjadi salah satu media official di tim Liga 2 dan saya punya tim di situ. Itu yang mengingatkan saya, karena dia yang setiap hari kayak kayak sama saya. Terus kadang kan saya tuh mikirnya ya aku itu sama aja sama teman-teman saya yang lain kayak gitu. Tapi kan kalau lagi tugas mungkin ada hal yang aku harus membatasi itu. Kadang mereka yang ngomong, Mbak nggak bisa nih kalau kamu berperilaku sama kayak gini, karena ini kan kamu saat ini udah menjadi ini nih kayak gitu. Tapi sampai sekarang pun saya tetap merasa kayak ya aku sama kayak Agustin, kayak jurnalis-jurnalis yang lain aja kayak gitu. Iya, oke, karena memang ya beginilah Mbak Wahyu gitu karena ini aku kayak gitu. Oke, dan waktu itu pertama kali mendapat tanggung jawab di event FIFA atau mungkin ya AFC gitu ya, ada nggak sih sebenarnya rasa-rasa takut gitu ya gagal membawa nama Indonesia? Banget, Mbak. Banget, karena Pasti pertama kepikiran itu ya? itu udah pertama kali itu saya masih inget itu waktu Friendly Match Day di Surabaya. Itu first time aku handle timnas sendiri, maksudnya aku jadi single media official di friendly match Indonesia lawan Palestina sama Indonesia lawan Turkmenistan. Tahun berapa tuh waktu itu? 2023. Ternyata itu adalah jembatanku untuk bisa ke Piala Dunia. Dan aku nggak tahu. Gitu ya? Iya, aku nggak tahu kalau itu tuh dibentuk untuk dipersiapkan di event itu. Oke, jadi setelah menjalani itu baru tahu lah setelahnya jadi ternyata aku itu dapat ada yang merekomendasikan aku ke direktur medianya federasi pada saat itu. Akhirnya direktur medianya itu kasih kayak surat gitu ke sini untuk mencoba aku bisa handle 2 event ini. Wah, itu udah aku kayak bisa nggak ya kayak gitu. Tapi dicoba aja. Hal pertama yang aku katakan ke direkturnya cuman saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris Nggak gitu bisa, ya. Tapi itu bukan tantangan juga, bukan ini ya, jawaban halangan dia juga. bahasa Inggris itu bukan nomor 1. Nomor 1 adalah tanggung jawab, nomor 2 attitude, baru nomor 3 itu bahasa Inggris. Nah itu setelah itu baru aku diikutin workshop AFC gitu. Tapi itu kayak masih level dasar. Untuk memperkuat aja bahwa anak ini bisa direkomendasikan ke
jenjang berikutnya kayak gitu sih Kak. Oke deh. Itu awalnya, jadi ya coba-coba aja lah, nekat aja lah. Emang arek Surabaya Iya, banget ya, soalnya- bondoan Iya, nih. soalnya kapan lagi perempuan dipilih secara rekomendasi, coba Mm-mm. kan nggak bisa dilakukan sama yang lain. Maksudnya dalam arti ini tuh kesempatanmu. Kalau kamu nggak coba, ya kamu nggak akan merasakan itu. Kapan lagi kesempatan Betul. kayak gini tuh datang Padahal lagi soalnya gitu ya Mbak ya. banyak orang itu yang kepingin ada di posisi itu kayak Nah, gitu. Itu poinnya ya, banyak banget orang yang Betul. pengen ada di titik ini Iya. gitu kan. Dimana dunia sepak bola, kerja di dunia sepak bola itu kelihatannya glamor gitu ya Mbak. Iya. Tapi sebenarnya realitanya kayak gimana sih Mbak? Ya glamor. Kalau kita salah langkah mengikuti arusnya keglamoran gitu, selesai kita. Oke. Jadi ya pandai-pandai kita aja nggak ngikutin arusnya. Jadi pinter-pinter ngebaca aja. Oh ini arahnya kemana ini kayak gitu. Iya, memang harus pintar-pintar adaptasi dan Betul. juga ini ya, yakin sama prinsip yang kita pegang Iya, ya. iya kan niatku kan bekerja. Jadi ya udah berarti tupoksiku ya adalah bekerja, bukan untuk gaya hidup dan lain-lain kayak gitu Mbak. Iya. Wah, adaptasi harus punya prinsip yang Betul. kuat dan juga pastinya banyak pengorbanan yang Iya. udah dilakukan sama Mbak Wahyu ini ya. Betul. Apa sebenarnya Mbak pengorbanan terbesarnya Mbak Hesti ini, Mbak Wahyu Hesti ini untuk bisa sampai di titik ini? Waktu. Jadi kayak kalau kita masih jadi jurnalis pure itu kan kita kalau kumpul sama bapak ibu kakak atau saudara itu masih ada waktu gitu, sama temen itu masih ada waktu. Tapi ketika ini aku rasain ketika dari sini bahkan temenku Agustin ini kalau ayo kita keluar kayak gitu ya sebentar Tin, lihat jadwal dulu kayak gitu. Asik. Itu yang bikin beban sebenarnya karena Iya. sosial kita kan semakin berkurang. Mm-mm. Ya, tapi aku selalu meluangkan waktu sih untuk biar tetap waras. Jadi harus ada spend waktu. Kerja keras iya, Ya. hidup waras juga jalan Betul, gitu kan. Wah, seru banget nih memang yang ngobrolin tentang dunia sepak bola barengan sama Mbak Wahyu Hesti Ningdia itu ya, perempuannya memang sudah bergelut lama nih di dunia sepak bola. Nah, setelah ini kita bakal balik lagi ke Bolkes. Jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Bolkes nih barengan Wahyu Hesti Ningdia. Mbak Wahyu, kita tuh sering banget ya menikmati pertandingan bola itu dari tribun langsung atau mungkin dari layar televisi. Tapi sebenarnya ada ribuan detail nih kayaknya ya yang harus dijelaskan gitu kan sebelum pertandingan itu dimulai. Ternyata banyak banget ya elemen-elemen pendukung di baliknya itu. Benar banyak banget. Nah, ini mungkin di awal bisa dijelasin dulu nih. Sebenarnya tugas venue media manager di event Piala Dunia U17 itu kayak gimana sih Mbak Wahyu? Oke, kita mengulik ini ya. Jadi pertama kali waktu aku cerita awal-awal dulu ya, gak apa-apa? Boleh banget dong. Jadi awalnya itu setelah yang kemarin-kemarin itu, pada akhirnya aku ditawarin untuk mau nggak jadi venue media manager di Surabaya. Aku ngomong enggak. Tawaran pertama. Tawaran kedua enggak lagi, sampai pada akhirnya ditawarin langsung sama direktur media PSSI. Kamu harus coba, ini kesempatan Piala Dunia loh kayak gitu. Jawabanku tetap sama, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Konsisten 3 kali enggak. Yeah. Kenapa tuh? Apakah karena halangan bahasa Inggris itu tadi? Bukan, sebenarnya aku insecure aja karena bahasa Inggrisku itu nggak yang nyerocos banget yang kayak anak-anak Yang fluent banget gitu ya. Influence banget. Jadi pasti ada insecure dong. Apalagi kita bekerja dengan orang-orang yang combine antara Indonesia dan juga bule-bule itu kan. Dan ritme kerjanya juga ini kayak
wow kayak momok banget bagiku gitu. Bisa nggak sih mengkombinkan antara orang Indonesia tipenya yang kayak gini, adaptasinya kayak gini. Mungkin kalau sama federasi udah biasa, tapi kalau sama orang-orang FIFA kan luar biasa ya kan. Nah itu pada akhirnya coba deh pikirin kalau seumpama aku harus cari lagi, aku harus mengulang dari nol kayak gitu. Panjang lagi nanti Panjang lagi perjalanannya nanti ya. jadi masalah lagi kan. Oke. Ya udah akhirnya aku mengambil itu ya oke lah kita coba. Aku kira ya sama aja kayak FIFA Matchday ataupun AFF AFC kayak gitu. Ternyata enggak dong. 3 Apa tuh? bulan kita prepare ternyata. Wow. Jadi Boleh diceritain gimana September, detailnya tuh? November itu November Piala Dunia. September itu udah mulai kelas daring, dan itu kita udah mulai nggak boleh pakai bahasa Indonesia, Full English berarti. full English Oke. kayak gitu. Itu udah kayak aku terus FMM Solo sama FM Jakarta itu udah kayak stres, padahal mereka itu seniorku, kayak mereka kan udah berpengalaman di Liga 1 ya. Iya. Nah itu kan pasti mereka udah terbiasa dong dengan ritma yang kita kelas dengan menggunakan bahasa Inggris kan. Harusnya gitu ya, Iya, tapi ternyata harusnya enggak. Ternyata Oke. mereka itu lebih stres kayak gitu. Karena ya gimana ya adaptasi, tapi itu harus dicoba. Iya. Ternyata serumit itu kelasnya. Jadi mereka itu ternyata ngajarinya tuh detail banget. Apa ya istilahnya? Kayak seumpamanya kita harus menyiapkan registrasi pendaftaran ID card untuk media. Jadi dia menjelaskan syaratnya itu secara detail. Oh, Itu jadi memang hal yang paling menjadi PR selama Piala Dunia. Kalau biasanya timnas itu kita approval dari federasi, dan kalau Piala Dunia itu approval harus dari FIFA. Oke, jadi memang detail banget gitu Betul, ya. dan itu sosialisasinya itu sangat bener-bener pendekatan ke medianya itu berbulan-bulan gitu loh Kak. Jadi bener-bener kayak nggak semua itu bisa langsung ke approval sama FIFA. Jadi persyaratannya itu bukan cuman pengalaman 2 tahun liputan olahraga, tapi dia juga harus punya ID card uji kompetensi wartawan. Oh, jadi memang syarat-syaratnya Betul. juga Iya, ketat gitu ketat ya. banget. Terus medianya harus terverifikasi Dewan Pers. Itu kan PR banget ya. Kadang kita melihat gak semua media itu udah terverifikasi sama Dewan Pers. Nah itu kan pasti kita harus melakukan pendekatan. Yaudah salah satu caranya adalah mereka mengurus suratnya ke medianya dulu. Jadi hitungannya kayak dia medianya harus menyatakan bahwa dia bekerja di media ini. Salah satu alternatifnya kayak gitu. Jadi memang harus ada surat yang menyatakan dengan jelas Yes, gitu betul. ya. Itu pun aja masih harus ke pending juga dari FIFA-nya. Jadi kita yang harus koordinasi dulu ke PSSI baru ke FIFA. Seribet itu Kak. Oke. Itu masih untuk registrasi ID card ya. Iya. Itu seribet itu. Belum nanti kita kalau udah dapat ID card, kita ambil ID card. Media itu, setiap media seperti cetak, elektronik, TV itu harus punya stiker yang bisa untuk masuk di area wawancara. Oh, wow. Ada sendiri. Sampai segitunya. Iya, jadi kalau Parking media pun ada stikernya. Jadi ketika kamu kendaraanmu nggak ada stiker itu, kamu nggak bisa masuk ke area itu. Iya, jadi memang kalau ditanya seberapa ketat atau enggak ya memang seketat itu gitu ya, karena Itu hal memang udah kecil levelnya ya. internasional. Orang kalau nggak kebiasaan liputan bola pasti akan mikirnya males banget aku ngurus kayak gini kayak gitu. Iya, pasti. Itu orang kita liputan FIFA Matchday aja ribetnya kayak gitu, apalagi ini event Piala Dunia. Iya. Seperti itu. Jadi tapi memang fasilitas yang diberikan untuk media di media operation itu bagus banget. Jadi di ruang medianya itu udah ada meja satu persatu. Itu tuh udah ada kabel LAN, wifi, TV yang untuk review semuanya kayak gitu, udah lengkap lah istilahnya. Jadi bahkan, udah proper lah ya betul, untuk media yang yes, bisa masuk ke sana ya. Bahkan sampai di area untuk fotografi itu kita siapkan wifi dan kabel LAN. Oke. Iya emang sepropel sedetail itu.
Jadi memang walaupun di awal nih ternyata syaratnya ketat, terus Ya. habis itu juga peraturannya untuk bisa masuk juga ketat, tapi Yes. ternyata juga hak-hak yang didapatkan oleh media di sana juga Betul. ini ya Iya. layak banget gitu kan ya Mbak ya. Bahkan waktu yang Piala Dunia di Surabaya itu ada sampai yang dilaporin polisi loh. Oh iya, Serius. karena apa tuh? Karena dia memalsukan stiker parking hanya untuk dia bisa liputan latihan timnas Indonesia. Dia itu memalsukan parking itu kan, kalau yang asli ada hologramnya. Iya Itu nggak benar. ada hologramnya. Oh, ini memang karena ya berebutan itu tadi ya, pengen Iya. banget untuk bisa meliput ke Betul, sana dan gitu kan. kita kan selalu ada kuota untuk media kan Kak. Mm-mm. Jadi sesuai dengan kapasitas tribun dan juga kapasitas area fotografer. Mm-mm. Itu kalau di GBT Sekitar berapa tuh Mbak? 150. 150 media begitu. Yes, Oh, oke. gitu. Karena Jadi, hitungannya kan satu media dua orang biasanya kan. heeh. Kayak gitu. Oh, jadi memang udah ada kuotanya nih Iya. ya. Ternyata yang bisa masuk ke sana berapa Betul. dan ya itu tadi kalau udah terpenuhi semua ya udah iya, akan bisa. ditutup gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau di situasi-situasi kayak gitu ya di lapangan pernah nggak sih Mbak Wahyu ini menghadapi kayak chaos atau mungkin apa ya ricuh-ricuh atau mungkin hal yang menegangkan gitu ya di balik layar? Mungkin kalau selama aku jadi LOC nggak pernah ya, tapi waktu aku jadi jurnalis pernah. Gitu ya. Iya, jadi itu bikin trauma aku. Jadi liputan Gimana tuh waktu itu di Surabaya GBT aja, kah? Oh, liputan oke. Persebaya, ricuh, dan itu supporter sampai turun. Itu aku first time jadi wartawan olahraga. Baru itu. Terus langsung menghadapi Iya, ya, langsung situ ya? kayak apes apa ini. Mereka lari bawa kayu gitu kan. Terus teman-teman kayak, ayo kita ini sembunyilah kayak gitu. Itu sampai kayak 3 match aku nggak datang liputan ke sana. Oh, Karena langsung takut ini aku, ya. Mbak. Iya, benar, langsung benar. trauma juga Iya, ya. soalnya kan cewek, mana Iya. aku motret sendiri ya, Hmm. motret juga. Yang tak pentingin ya, aduh gimana nih kameraku lah hancur ini, aduh udah selesai Iya, kita. Memang ternyata juga banyak ya resiko-resiko Iya, yang bener, kayak gitu heeh. ketika ada di lapangan Iya, gitu tapi kan. juga bikin penasaran sih. Ada hal-hal lain nggak yang nggak terlupakan gitu ketika ada di lapangan atau mungkin ketika di pertandingan? Hal yang tak terlupakan itu banyak sih, karena kita bisa nambah pengalaman, bisa nambah teman, apalagi teman-teman kita yang beda negara. Itu bener-bener kayak wah, ternyata orang yang kita takutin itu ternyata enggak menyeramkan itu Nggak ya. semenakutkan Ya, itu ya, gitu ya. karena kita juga bisa belajar kultur-kultur mereka kan. Jadi kalau mereka datang ke sini, oh kulturnya kayak gini nih. Kalau orang dari negara A kayak gitu, oh kayak gini nih. Itu pengalaman yang ilmunya itu kita tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Karena ketemu dengan orang-orang baru, dapat ilmu-ilmu baru juga Benar, gitu ya, Mbak Wahyu ya. benar. Oke, ada nggak yang bestie banget gitu? Aduh, siapa ya bestie banget? Ada aja lah pasti ya. Bestie ya. Ada. Ketika di setiap ini Ada. pertandingan ketemu dengan teman-teman baru dari negara-negara baru itu tadi ya. Iya, ada. Heeh. Sih. Oke, wah ini pasti juga bikin nagih gitu kan ya, ketemu dengan orang-orang baru itu tadi. Iya, Nah, benar. Selanjutnya ketika menangani hal-hal yang ada di pertandingan gitu ya Mbak ya, media internasional gitu kan, ini banyak banget ya dari berbagai negara. Iya. Nah itu gimana tuh strateginya Mbak Wahyu Wah, ya menghadapi itu tantangan juga sih, karena nggak semua jurnalis dari beberapa negara itu bisa bahasa Inggris. Jadi kendala bahasa ini ternyata Itu. nomor satu ya. Kita tuh selalu kendala di bahasa. Jadi kayak waktu itu dari Mali. Itu juga nggak bisa bahasa Itu nggak Inggris. bisa bahasa Inggris, so kita harus pakai Google Translate ya. Dari Indonesia ke Mali, karena dia benar-benar nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dari mereka pun juga pakai Google Translate kan? Iya, mana requestnya banyak juga dia itu. Hmm. Jadi kita tuh kayak, kita ini bukan restoran, kita tuh media operation kayak gitu. Jadi mungkin di Mali tuh kebiasaan vegetarian kali ya. Jadi ketika di sini dapat ada ikan itu kayak dia tuh minta saya itu vegetarian. Nah akhirnya dari situ besok itu cateringnya dibagi jadi 2. Oh dibedain gitu Iya, ya. jadi ada catering vegetarian sama catering yang enggak vegetarian. Karena memang ya itu tadi Betul. karakter dari Iya. tim-timnya juga beda-beda. Iya betul. gitu Karakter kan. dari jurnalis beberapa negara itu beda-beda. Ya itu
akhirnya sampai kayak gitu. Sampai sedetail itu Iya, juga sampai ya sedetail itu. Jadi kita itu dibaginya. benar-benar kayak mensupport, menservis mereka supaya mereka nyaman di negara kita. Sedetail itu. Iya ya, memang harus menunjukkan sebagai Iya. tuan rumah ini bisa Betul. ini ya seramah Mm-mm. mungkin gitu kan. Betul. Tapi perbedaan yang paling terasa nih kalau lagi event nasional sama event internasional apa tuh? Yang terasa, Heeh. ya regulasinya beda aja. Beda aja kalau event internasional, timnas gitu, ya regulasinya ketat banget. Tapi kalau untuk event sekelas liga nggak terlalu. Oh, Masih ada beberapa hal yang bisa dibebaskan lah kalau liga itu. oke. Nomor Kalau- 1 regulasi tuh. Iya. Selanjutnya apa nih, Pak Wahyu? Recording video. Oh, itu juga ini Iya, ya. itu kalau Beda banget. kalau timnas sudah tidak boleh sama sekali. Oh. Jadi anak-anak TV tuh jangan harap bisa ambil gambar video pertandingan, nggak bisa sama sekali. Kenapa tuh? Ya memang regulasinya gitu karena Piala Dunia kan kerjasamanya anggap aja kayak sama kayak kerjasama kayak RRI. Hmm. Berarti kan hak siarnya kan ke RRI. Kalau dia mau minta video ya dia harus minta ke RRI. Kayak gitu. Pasti nanti ada tim RRI itu yang akan kasih space untuk mereka, ini untuk jatahnya media kayak gitu. Jadi mereka hanya boleh mengambil video itu waktu konferensi pers aja. Wawancara pelatih dan pemain. Udah itu aja. Waktu itu aja. Mm-mm. Selain itu udah nggak Nggak boleh boleh. lagi. Oke, jadi memang ya berawal dari regulasi itu Mm-mm. tadi. Jadi akhirnya beda semua Iya, ya. Kerasa ya bedanya ya. Kalau Liga Indonesia sebenarnya juga nggak boleh, cuman kan ya banyak yang nakal lah. Tapi ya sudahlah gitu. Kayak ya udahlah yang Iya, udah tahu-tahu aja gitu iya kayak ya. gitu sih, Heeh. kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Esti sendiri, Indonesia ini udah layak belum sih jadi tuan rumah event Iya. sepak bola dunia nih yang lebih besar lagi tuh di masa depan? Ini ya personal ya. Boleh dari pandangannya Mbak Wahyu aku gimana? melihatnya kayaknya masih belum siap. Masih Indonesia itu menurutku masih 75%. Kesiapannya. Kesiapannya. Sampai kapan nih siap untuk ke 25% itu tadi? Paling 3, 4, 5 tahun lagi lah. Oke. Regenerasi berikutnya ini sepertinya bagus-bagus nih. Karena aku melihat dari U19, U23-nya itu dia udah mulai proper juga sih. Apalagi yang U17 tuh bagus tuh kemarin. Oh, jadi udah mulai lumayan. banyak Meskipun dia nggak lolos ya kemarin perubahan AFF, ya. tapi Mm-mm. so far bagus. U23-nya menurutku juga dia dari tim-tim yang istilahnya oke tim gede, cuman dia benar-benar punya kualitas yang beda. Mm-mm. Kalau dari aku lihat. Oke, nah kalau dari seluruh pengalaman yang di Piala Dunia U17, momen yang paling membekas secara emosional ada nggak sih buat Mbak Wahyu? Apa ya? Gak ada. Semuanya terkenang dengan baik. Mungkin Gitu ya? karena itu tadi sih momennya aku melihat karena ketidakikhlasanku di awal. Karena aku menganggap pekerjaan di Piala Dunia itu sangat berat. Padahal Oke. ada yang jauh lebih berat, yaitu volunteer-volunteer yang pingin ikut menjadi Nah itu. bagian itu. Karena mereka itu harus rela. Mereka tuh tes 2 kali loh di Piala Dunia U20 yang gak jadi. Seberat itu. Seberat itu. Hmm. Terus tes lagi untuk di U17 dan sama beratnya seperti itu tesnya. Dan harus bersaing dengan puluhan ribu orang yang ingin jadi volunteer di sana. Kok kita yang udah ada basic dan dengan mudahnya ada rekomendasi, kenapa kita harus menyerah kayak gitu. Itu yang membuat saya kayak bener-bener oh iya ya, kita belajar, kita harus melihat kacamata orang lain nih untuk bisa kita seperti mereka juga kayak gitu. Nah ini nih yang menarik ya. Jadi memang perjuangan orang-orang yang ada di balik layar ini gak mudah nih ternyata ya. Ya dan memang yang ada di balik layar sepak bola itu selalu menarik nih untuk dikulik. Nah setelah ini kita masih bakal mengulik lagi nih lebih banyak lagi dari Mbak Wahyu Esti Ningtyah. Jangan kemana-mana, tetap di Bolkes. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Balik lagi di Bolkes nih, masih ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Wahyu Hestining Dia. Nah, Mbak Wahyu, ini kan kalau ngomongin sepak bola, hari ini aja tuh udah banyak banget perubahan ya Mbak Wahyu Bener, ya. Media bener. sosial apalagi juga, wah geraknya ini lebih cepat daripada pertandingan itu sendiri gitu Iya, kan. betul. Nah, opini publik ini juga bisa terbentuk cuman ya dalam hitungan menit aja Iya, ada iya, aja iya. ya komentarnya netizen. Iya, unik-unik lagi kan komentarnya. Ini kayaknya banyak pengalaman banget nih ya Mbak Wahyu ya. Kalau menurut Mbak Lumayan. Wahyu, gimana sih sepak bola hari ini? Masih murni olahraga kah? Atau udah jadi industri hiburan global? Masih murni olahraga, karena aku menganggap bahwa sekarang hiburan termurah masyarakat Indonesia itu sepak bola. Yang menyatukan masyarakat Yang Indonesia menyatukan kayak? dari kenal jadi saudara itu cuma sepak bola. Kayak gitu, bukan menyampingkan cabang olahraga lain. Cuman kan cabang olahraga yang merakyat tuh sejauh ini secara besar persentasenya kan olahraga ya sepak bola. Iya, ya walaupun udah banyak banget yang Ya. terjadi di balik itu, Iya. tapi ya masih murni olahraga lah ya. Iya, mungkin orang lihatnya whatever lah sama yang lain kayak gitu. Mm-mm. Jadi tetap murni olahraga. Bagiku tetap murni olahraga. Iya, tapi kalau di sekarang ini ya di tahun 2026 ini seberapa besar sih sebenarnya pengaruh media sosial itu ke sepak bola modern nih Mbak Wahyu? Pengaruh banget sih. Apalagi bagaimana caranya kayak kerja di tim tuh. Mm-mm. Bagaimana caranya kita naikin engagement pemain dari dia yang nggak dikenal masyarakat. Gimana caranya kita tim sosial media itu supaya dia keangkat namanya nih kayak gitu. Jadi itu sekarang sosmed itu udah menjadi tugasnya kita sebagai tim media operation tuh untuk bisa naikin nama-nama pemain bibit-bibit muda baru itu. Tapi ini beda konteks ya sama yang aku sebut yang tadi ya. Iya. Ini murni engagement bagaimana kita bikin dia itu terkenal karena prestasinya kayak Oke, gitu. ini dari media sosial Yes. official dari Yes. tim itu gitu Iya ya. betul kayak gitu. Oke, terus jadi selain naikin memang engagement dari setiap pemain, tapi juga harus bisa ngangkat timnya itu tadi iya, juga ya. timnya juga pemainnya iya kayak gitu sih. Mm-mm. Jadi sekarang kan kalau dulu kita mungkin beda ya kalau dulu. Kalau sekarang itu lebih bagaimana cara kita bisa membuat pemain yang masih bibit-bibit muda ini menjadi dia punya nama. Salah satu caranya mungkin kita bantunya lewat engagement media sosialnya dia kayak gitu. Mm-mm. Apa nih biasanya konten-konten yang sering dibikin Mbak Wahyu dan juga tim? Kalau aku biasanya lebih ke kayak profilnya dia, Mm-mm. sisi lainnya dia kayak gitu. Terus kita sering bikin desainnya dia karena dia anak muda baru. Mm-mm. Prestasinya lagi baik-baiknya, kita sering bikin kayak hari ini pertandingan nih kita pakai mukanya dia kayak gitu-gitu. Kita bikinin kayak kompilasi permainannya dia, pemainnya gol-gol baiknya dia kayak gitu. Lebih sering ke hal-hal positifnya kayak gitu sih. Oke, jadi memang semua profilnya dia, kegiatan dia, prestasi dia itu yang Iya. bisa bikin citra dia Betul. sendiri dan juga tim itu bisa naik ya. Iya benar-benar kayak gitu. Jadi memang ya itu sekarang jadi PR-nya klub juga gak sih? PR banget. Jadi kadang kalau kita ada coaching klinik tuh, Mm-mm. kita bukan cuman ajak yang pemain bintangnya, tapi juga anak-anak yang masih keluar dari akademi yang dia dapat prestasi kan bisa naik tuh ke Iya, anak senior baru ya. ya. Nah, itu kita udah ajak dia untuk orang-orang itu kita kenalin lah dia ke sana. Terus event-event kayak yang harus menghadirkan pemain, kita udah mulai keluarin mereka kayak gitu. Jadi biar nggak yang terkenal aja yang punya nama, dia juga punya nama. Ini loh, meskipun dia masih muda tapi prestasinya bagus nih kalau besok ini untuk jadi next generation kayak gitu. Oke, jadi memang tugasnya Benar. sekarang tugas dari Iya, klub apa ya? sekarang ini selain ngangkat prestasinya dia Iya, juga, personal tapi juga- brandingnya iya, pemain, bener. kayak gitu. Personal branding ternyata juga penting Bener. loh di tahun 2026 sekarang ini yang Betul. apa-apa sekarang udah dilihat nih Iya. sama netizen gitu kan di media sosial. Tapi kalau klub nasional pun juga kayak gitu nih Sama. strateginya Mbak ya. Iya sama-sama. Mm-mm. Selain memang udah ada
sponsor dari produk kayak gitu, dia tetap kayak gitu sih. Dia kerap kali kayak dia bikin review tentang goal-goalsnya anak-anak timnas kayak gitu masih kok. Iya, jadi memang udah diterapkan juga di Iya. seluruh Indonesia ya, kayak klub-klub di Indonesia Bener. sekarang udah kayak gitu Iya, ya. apalagi kan kalau senior mah kita gak usah mikir yang itu ya, dia udah punya nama semua. Yang untuk KU23, KU19, KU17 itu sekarang udah mulai gencar semua dibikinin kayak gitu supaya mereka lebih up lagi. Berarti sekarang semua klub dan juga tim nasional ini pasti udah punya tim media Iya, sosial juga ya. Betul. Dan pasti timnya banyak juga, karena kalau di federasi tuh timnya yang nempel sama timnasnya tuh sendiri, tim yang untuk di federasinya tuh juga sendiri. Oh, Jadi- jadi beda gitu ya Iya. memang ya. Sebenarnya kerjaannya tetap satu divisi, cuman tugasnya dia sendiri-sendiri kayak gitu loh. Oh, fokusnya aja yang beda. Fokusnya aja yang beda kayak gitu. Jadi banyak banget tim sosmednya. Iya, karena sekarang kalau nggak ngejar kayak gitu juga bakal ketinggalan ya. Iya. Orang saya aja di Deltras itu juga satu tim media operation ada 5 atau 6 gitu. Orangnya ya. Heeh. Oke, tapi gimana tuh caranya sekarang ini kan juga namanya netizen ada aja ya Iya, komentarnya ya. Pasti juga hal-hal kecil aja juga bisa diributin gitu kalau di Betul. media sosial. Nah, gimana tuh caranya menghadapi tekanan-tekanan netizen kalau mungkin timnya lagi kalah kah atau mungkin lagi dapat kritik-kritik besar gitu dari masyarakat. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya tuh suka bacain komentarnya netizen di sosial media. Suka scrolling Suka satu-satu ya. tipe yang suka membaca kritik dan suka membalas komentar mereka dengan akun pribadi. Bahkan udah sampai ke akun pribadi nih. Iya, jadi kadang saya baca-baca gitu di feed kalau di tempatku ya, itu tuh kalau kita pertandingan tuh mesti kayak mamanya hari ini nih babak pertama. Kita cek nih di halftime, kita post dari komentar-komentar itu, kita lihat pemain siapa yang banyak dibully sama netizen. Oh. Nah, nanti aku biasanya ngomong ke tim kayak, tolong ya nanti after match ngomong ke pemain 3 hari aja jangan main sosmed untuk mengurangi intensitas bullying yang terjadi ke pemain itu kayak gitu. Oke, jadi memang tugasnya media officer-nya selain Yes. bikin konten ternyata juga nganalisis ya. Iya, kayak gitu. Oke, Cuman analisis kadang juga iya, evaluasi jadi gitu ya. bukan cuman pemain aja yang diserang sama netizen, bahkan di dalam manajemen pun juga diserang, di media operation pun juga diserang sama mereka. Tapi salah satu caraku kadang kalau mamanya aku lagi stres banget karena load kerjaan tinggi, aku bales di feed. Oh, langsung dibalas tuh komentarnya Iya, di situ. ini pengalaman banget pokoknya itu pernah. Jadi aku dianggap balesin itu kayak nyelekit banget lah omonganku. Tapi itu dalam kondisi emang kita lagi tidak baik-baik aja, dan mereka komentarnya keterlaluan banget. Jadi pada akhirnya aku dicap bahwa tim media itu anti kritik, padahal sebenarnya enggak. Dan aku sampai bikin statement juga di story, dan pada akhirnya banyak supporter yang DM aku. Itu aku balas satu-satu. Oke, menarik nih ya Jadi aku ceritanya kasih ya. penjelasan. Jadi gini loh, maksudnya tuh kayak gini gitu. Jadi mereka itu masih belum paham bagaimana bekerja di dalam sebuah tim. Jika di dalam sebuah tim itu ada SOP-nya, ada standarnya, kita nggak bisa A, B, C, D, F kayak gitu. Tidak Oke. bisa menuruti semua apa yang diinginkan oleh supporter kayak gitu. Kita harus kasih penjelasan itu. Nah, itu sih ya memang. Jadi memang sekarang itu kalau ada permasalahan apapun ya memang harus diklarifikasi dan dijelaskan gitu Yes. kan. Iya, tapi nggak Iya. semua bisa saya peluk ya. Hanya Nah. beberapa orang aja yang saya bisa membalas itu. Bahkan Iya. supporter sekarang itu menurutku udah banyak perubahan. Mereka itu kadang ngajak kayak, Mbak ada waktu nggak, yuk kita ngopi, yuk sharing to caring kayak gitu-gitu. Oh, bahkan udah sampai Yes. ketemuan juga Iya, gitu. jadi mereka tuh sebenarnya hanya ingin didengar dan dia ingin berbagi pengetahuan aja, pengalaman aja. Kalau di tim nyampein itu seperti pendapatnya apa? gitu Iya, ya. bener nggak sih kayak ini tuh seanti kritik ini kayak gitu. Wah, ternyata banyak juga ya tugasnya ya. Iya, makanya. Selain bikin konten juga gitu kan, Betul. nganalisis itu tadi, terus harus menanggapi komentar-komentar Iya, betul. netizen Itu sampai kita belum ketemu kita langsung belum, loh. Iya, kita belum ini loh, pelajari statistik pemain loh. Belum tuh. Itu juga jadi tugasnya dari Yes. media officer ya. Yes. Oke, tapi pernah nggak ada di posisi sulit tuh Mbak Hesti antara menjaga profesionalisme sama menghadapi emosi publik
yang Pasti. ya naik turun lah pasti ya. Pasti. Mm-mm. Pasti Mbak, apalagi perempuan ya, Mm-mm. moodnya random. Nah itu Betul. dia. Tapi kalau aku biasanya diem aja dulu, aku perhatikan, aku baca lagi komen-komennya apa kayak gitu. Mungkin aku bisa perbaiki dari timku, apa yang salah baru aku ngomong ke anak-anak. Makanya timku pasti paham aku itu tukang ngomel. karena memang ya nggak gampang gitu ya. Iya. Gimana seorang perempuan untuk menjaga emosinya, tapi Iya, juga betul. harus tetap profesional. Iya itu betul, tadi ya, betul, di depan betul, publik betul, ya. betul banget Mbak. Iya, jadi udah berasa ini juga loh ya. Apa namanya? Udah jadi kayak artis juga gitu kan. Enggak ya kalau artis, enggak. karena kan karena kan harus menghadapi publik itu tadi. Iya betul. Iya Mbak Hesti. Nah ini gimana nih perkembangan industri sepak bola modern ini justru membuat tekanan mental pekerja di balik layar itu tadi semakin berat nggak sih Mbak? Kalau misalnya Pasti sih. Mbak Wahyu Kalau kan aku iya sih. ini ya Iya sih. udah bisa mental health-nya terbiasa. itu harus benar-benar dijaga banget. Kalau aku disuruh milih enak jadi jurnalis dibanding kamu kerja di tim sepak bola, bisa gila. Tapi gimana Mbak Wahyu ini ngejaga mental teman-temannya nih, Aku sih timnya? biasanya aku paling ya bercandaan sama anak-anak, nongkrong. Makanya itu aku harus spend waktu untuk sosial luarnya harus dapet kayak gitu sih. Iya ya. Iya, jadi kayak nongkrong jalan-jalan. Sama tim gitu Iya ya. sama tim, kadang sama teman-teman ke mall aja udah cukup itu lah Mbak. Iya ya. Jadi memang quality time Kalau enggak waktu atau me UE time. kayak kalau waktu UE gitu kan aku kan ikut terus aku cewek sendiri gitu tuh kalau diajak pemain-pemain ayo Mbak ngopi enggak aku milih ngopi sendiri. Maksudnya aku Karena milih butuh me time juga iya, ya. aku pilih me time aja supaya aku bisa menetralisir keadaan aja. Iya untuk menjaga kewarasan Betul untuk menjaga hidup ini ya. kewarasan tolong jangan diganggu. Oke, tapi kalau menjelang event besar nih kayak Piala Dunia yang bakalan ada nih di 2026 ah. Tekanan media yang sekarang tuh jauh berbeda gak sih dibandingkan yang dulu-dulu? Karena sekarang kan udah banyak banget ya. Media-media sosial pun juga banyak gitu kan. Media mainstream juga banyak. Kalau menurutku tekanannya lebih banyak sekarang ya, karena sekarang media kan bukan hanya cuma nulis juga, tapi kita harus bikin konten-konten yang unik gitu kan. Kadang kan ada juga media yang bukan cuma nulis tulisan tapi juga harus video juga. Itu kan tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Dan harus benar-benar kita memikirkan konten apa yang menarik ya, supaya engagementnya naik juga untuk perusahaan kita. Bener, Kayak gitu apalagi sih. sekarang setiap orang juga Iya, bisa bikin media ya. Betul, dimana sekarang apa kayak gampang banget bikin media kayak gitu persaingannya. Jadi kalau kita nggak kreatif sama inovatif itu kayaknya ketinggalan banget ya. Nah itu dia sih. Iya. Jadi memang dari klub sendiri, Iya, betul, dari kan. tim juga harus kreatif ya. Iya. Jadi sebenarnya sekarang kalau apa ya, kalau kita kerja jadi jurnalis juga nomor umum adalah konten ya. Iya. Dan itu juga jadi tantangan sekarang Iya, ini ya, benar, media benar. sekarang ini ya, Mbak Mana Wahyu ya. persaingan sekarang semua udah pakai konten-konten kayak gitu, udah kita harus ngikutin tren aja. Iya. Tapi apa nih strateginya kira-kira di 2026 ini kalau dari Mbak Wahyu dan juga tim menghadapi ya persaingan yang kayak gini nih? Perluas jaringan aja lah supaya kita nggak stuck di satu tempat, satu bagian gitu. Karena menurutku kalau kita nggak memperluas jaringan tuh menghambat kita untuk bisa loncat ke A, B, C, D. Penting gitu. ya memang Penting memperluas banget. networking Yes, gitu betul banget. Jadi karena apalagi dengan kondisi yang seperti ini tuh menurutku salah satu cara adalah memperluas jaringan. Nah itu Betul. penting banget ya. Apalagi sebagai seorang media officer. Iya. Nah itu kuncinya adalah memperluas jaringan nih. Nah itu dia ya, Bolkes ini memang membuka ilmu-ilmu baru ya di balik dunia sepak bola yang gemerlap itu nih. Iya. Kita setelah ini akan ngobrol-ngobrol banyak lagi dengan Mbak Wahyu Hestini dia di Bolkes. Jadi jangan kemana-mana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih asik ngobrol nih di Bolkes barengan sama Mbak Wahyu Hestining dia. Mbak, ini kan Indonesia lagi ada di titik ya di sepak bola ya, bukan cuman soal pertandingan, tapi juga tentang kesiapannya jadi bagian ekosistem sepak bola dunia gitu ya. Udah mengarah ke sana nih. Iya, betul. Tapi setelah melihat langsung standarnya FIFA, apa sih sebenarnya hal terbesar yang masih perlu dibenahi dari sepak bola di Indonesia itu? Kalau dari segi medianya ya, Boleh. ya kalau dari segi medianya menurutku selama aku berkecimpung juga di Piala Dunia itu udah better dibanding yang dulu-dulu ya. Karena karena kita udah pernah menjadi tuan rumah, otomatis FIFA udah bisa menilai jika standarisasi media di Indonesia itu udah layak lah, setara dengan yang lain kayak gitu. Udah bisa dibilang gitu ya. Ya, kalau menurutku sejauh itu aman sih, mulai dari fasilitas stadion, fasilitas untuk medianya sendiri, bagaimana lingkungan kerjanya di media di stadion sendiri. Mungkin emang di beberapa stadion di Indonesia tuh masih ada belum yang proper, tapi sejauh ini dengan seringnya Indonesia sebagai operator kompetisi internasional, menurutku sudah mulai banyak perubahan dan bebenah juga, termasuk dari jurnalis-jurnalisnya. Oh, Kayak gitu. jadi kualitas SDM-nya pun udah berkembang gitu ya. Jurnalisnya sekarang udah mulai banyak regenerasi, udah mulai paham tentang sepak bola Indonesia, karakternya seperti apa. Jadi mereka lebih imajinatif dan inovasi untuk menuliskan tentang sepak bola, bukan cuma timnas tapi juga klub-klub yang ada di Indonesia kayak gitu. Udah beda banget lah istilahnya. Udah siap go internasional gitu ya. Tapi tantangan terbesarnya apa nih sebenarnya kalau Indonesia ini menuju ke level sepak bola dunia, Mbak? Waduh, tantangannya ya banyak banget ya. Terutama ke jurnalisnya juga, lebih ke mentality juga sih. Iya. Karena kan kita mungkin beda kultur, beda juga budayanya dan yang lain-lain, itu kita yang harus bisa adaptasi. Menurutku seperti itu, karena sepengalamanku untuk liputan internasional kita emang bener-bener harus melihat kultur mereka seperti apa, attitude-nya kayak gitu. Itu yang harus bisa. Jadi kan gak mungkin kita cuman liputan internasional itu di Indonesia, tapi kan kita bisa dikirim di Malaysia, Singapura, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi memang selain mentality dari pemain sepak bolanya, ternyata mentality SDM di balik layarnya pun ini juga dan masih harus dan banyak jurnalisnya perbaikannya. juga sih menurutku kayak jika kita dikasih kesempatan sama perusahaan kita untuk meliput kejuaraan internasional, usahakan kita punya bekal apa yang akan kita tulis kayak gitu. Nah, jadi jangan blind lah istilahnya. Kalau banyak kan kadang bukan hanya jurnalis yang hanya ngepost di olahraga, kan kadang yang diberangkatkan, tapi juga ada yang reguler juga. macam-macam Nah, ya. kalau bisa ketika itu bolehlah belajar dikit-dikit tentang klub kenegaraan kayak gitu. Apalagi sih bekal-bekal yang kalau bisa Mbak Wahyu bilang nih ke teman-teman media yang baru aja berkecimpung di dunia sepak bola. Kalau aku sih bekalnya lebih ke sering-sering baca tentang sebuah klub yang ada di negara manapun. Kalau memang kamu fokusnya pingin ke timnas, ya kamu pelajari timnas itu pemainnya siapa, karakternya seperti apa. Jadi ketika kamu ada liputan tugas ke luar negeri, kamu bisa tahu nih umpamanya Indonesia lawan Korea. Lah kamu
tahu nih habitnya Korea seperti apa. Jadi kamu bisa compare kayak gitu. Iya, jadi memang harus memperbanyak wawasan ya. Betul. Sebagai orang media ya Betul. itu bekalnya gitu kan. Betul. Oke. Mbak Wahyu ini ngomongin tentang media officer ya. Kalau menurut Mbak Wahyu sendiri media officer ini sebenarnya bisa nggak sih jadi media jembatan komunikasi antara fans dan juga klub nih kalau di Indonesia? Sejauh ini menurutku bisa banget karena itu sudah kita lakukan juga, bagaimana kita menampung aspirasi dari fans juga, kadang juga fans bagaimana kita mempertemukan fans dengan pemainnya, itu kita juga berinovasi di itu, jadi kayak meet and greet kayak gitu loh. Oke, itu salah jadi satu tugasnya inovasinya. media officer Yes, juga tapi ya. udah sesuai topoksinya aja. Hmm. Jangan terlalu too much juga. Jadi salah satunya kalau kamu emang ngefans nih sama salah satu pemain timnas atau pemain dari klub, itu kita bikin acara meet and greet kayak private kayak gitu. Oh, oke. Bisa kayak Nah, gitu. ini kan tapi di Indonesia sendiri mungkin belum semua nih ya. Betul ya. Di klub-klub tersebut juga punya tim media officer yang oke gitu mungkin ya, atau mungkin yang proper juga gitu timnya. Nah, ini gimana nih strateginya biar klub-klub tersebut juga bisa tuh menciptakan media officer yang bisa jadi jembatan komunikasi nih antara klub dan juga fansnya? Oke, kalau dari aku pribadi sih, selama aku jadi media officer, aku sering kayak bikin inovasi-inovasi yang menurutku gimana caranya kita kerja di suatu tim itu menjadi pionir dan bisa jadi inspirasi untuk tim lain. Jadi beberapa inovasi kayak seperti kemarin aku bikin workshop tuh untuk fotografer. Jadi kita kasih mereka kesempatan, kita kasih mereka materi, teori, dan kita kasih kesempatan mereka untuk memotret di lapangan waktu pertandingan sepak bola kayak gitu. Terus kita bikin nih acara coaching klinik ke sekolah-sekolah, dimana biasanya kan di sekolah itu kan pasti mereka ngefans nih sama pemain-pemain bola. Nah kita kasih wadah di situ. Kalau enggak biasanya kita, kita ada bundling gitu semuanya sama produk nih. Bikin event, boleh nggak kita kerjasama, tapi nanti ada meet and greet-nya, request-nya pemain ini, itu kita bisa lakukan kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mendekatkan fans itu juga ke pemain. Jadi bisa back to back tuh saling support kayak gitu. Banyak banget sebenarnya ya, berarti yang bisa dilakukan oleh klub gitu kan. Kayak untuk bisa semakin dekat gitu ya dengan fansnya ya. Jadi peranan kita tuh juga bukan cuman untuk bagaimana kita menjembatani ke media, tapi juga bagaimana menjembatani pemain itu juga sama fan-fansnya kayak gitu juga ada. Jadi ada programnya sendiri-sendiri. Berarti memang sepenting itu loh sebenarnya tugas media officer Ya. nih yang bisa jadi jembatan komunikasi antara fans dan juga klub nih kalau di Indonesia ya. Tapi kalau nantinya ini menjelang Piala Dunia yang akan datang gitu ya, kalau menurut Mbak Wahyu apa sih yang paling menarik gitu ya dari pandangan media officer gitu ya, dari seorang media officer ini perkembangan sepak bola global sekarang ini? Sepak bola sekarang itu dinamis banget, kebanyakan banyak pelatih yang pragmatis. Jadi pasti nanti di Piala Dunia ini pasti seru-seru dari beragam media, beragam klub-klub yang akan tampil. Oke. Kayak gitu menurutku ya. Nanti kita lihat aja bagaimana gebrakan dari negara-negara yang sebelumnya itu kayak dia nggak akan moncer, tiba-tiba moncer kayak gitu. Ini kayaknya udah punya terawangan-terawangan banyak kali ya. Di Piala Dunia mungkin 2026. aku cuma mungkin aja kayak gitu sih. Kalau udah senyum-senyum kayak gini berarti pasti punya dong tim yang dijagoin di Piala Dunia mendatang ini. Iya dong, punya dong. Siapa tuh? Jepang lah. Udah jelas ya ini kayaknya ya. Kenapa sih kok kayaknya memang mendukung banget nih, dukung banget dan juga jagoin banget nih Jepang. Jepang tuh etos kerja pemainnya tuh beda banget. Maksudnya karakternya beda. Disiplin nomor 1, on time. Terus dia mau bekerja keras, kerja kerasnya tuh beda sama Latin ataupun Brazil kayak gitu. Karena kebetulan saya punya teman baik anak-anak Jepang dan aku kenal dia dan tahu bekerjanya dia seperti apa. So far pasti dari dia aja, dari dia itu yang main di liga, bukan main di timnas, itu aja kayak gitu etos kerjanya. Apalagi yang di timnas. Nah, itu pasti akan lebih wow kayak gitu. Iya, ini memang etos kerjanya orang Jepang gitu loh ya. Iya, itu luar biasa sih. Menurutku keren lah Jepang. Jepang yang sekarang keren. Nah, tapi kalau ditanya final idealnya ini, apakah ada kan nama Jepang atau mungkin ada nama tim lain yang kira-kira layak gitu ada di final kalau menurut Mbak Wahyu? Bisa jadi.
Tapi kayaknya Brasil masih mendominasi nih kayaknya. Gitu ya. Iya. Tapi aku tetaplah Jepang Samurai Biru. Tetap konsisten Karena ya. melihat kelincahan dan permainan Jepang yang sekarang wow, lebih bagus daripada Korea Selatan menurutku. Oke, nah selain Brasil apa nih final idealnya nih? Apakah Brasil dengan mana? Dengan tim mana gitu? Waduh, mana nih? Boleh sebutin satu lagi. Aduh, mana nih? Ada tim satu lagi nggak kira-kira yang menurut Mbak Wahyu nih dari Tontatis pengamatan, itu kan, Mbak? Oh, Brasil Tontatis. Perancis kayaknya masih mendominasi. Oke, berarti Iya. Brasil dan Harusnya juga Itali, Perancis. tapi Itali sekarang udah nggak terlalu bagus juga. Udah mulai menurun juga nih kalau menurut Mbak Wahyu. betul. Oke, nah ini kita buktikan ya nanti ya Iya, di kita Piala buktikan Dunia nanti ya. ya. Apakah betul Brasil dan juga Perancis nanti yang ada di final gitu ya. Kalau secara pribadi nih Mbak Wahyu ya, setelah semua pengalaman mulai dari lokal, nasional sampai internasional gitu ya. Apa tapi sebenarnya mimpi terbesar yang masih pengen dicapai? Jadi media official AFC. Wih, keren. Itu kayaknya impian semua media official di Indonesia kayaknya. Gitu ya. Ya karena nggak gampang tuh. Menurutku nggak gampang ya. Jadi itu kayaknya impian terbesarku untuk bisa di situ. Tapi apakah sampai sekarang juga diusahakan untuk ke sana? Iya, ini masih gambling. Tapi kalau semuanya ada jalan dan dikasih jalan, dikasih kesempatan, pasti aku akan mencoba untuk ikut lisens AFC. Ini dia yang dari awal konsisten ya disebutkan adalah terus mencoba, Betul. dan mencoba ya Mbak Betul. Wahyu ya. Three again. Kalau gagal bangkit lagi Kalau gitu ya. gagal ya mungkin gak rezeki. Coba lagi itulah Iya, kuncinya coba ya. lagi terus aja. Kalau emang dikasih jalan ya bersyukur, kalau nggak dikasih jalan ya udah kita pindah negara aja, Mbak. Kita coba di negara lain. Oke, tapi semoga segera terkabul gitu ya. Amin. Untuk impiannya bisa ada di AFC nanti Yes, ya. amin. Kita tunggu nanti Mbak Wahyu membawa nama Indonesia nih. Dan boleh dong kasih closing statementnya nih buat di Bolkes kali ini Mbak Oke. Wahyu. Apa ya? Aku pesan ke teman-temanku jurnalis yang sekarang mungkin masih jadi jurnalis, aku pun juga masih jadi jurnalis. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan satu hal yang itu di luar dari pekerjaanmu, jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan itu. Semua jurnalis itu bisa menjadi seorang media official jika kamu memang niat ataupun kamu mencoba hal itu. Karena menurutku kesempatan menjadi media official itu masih sangat besar dan masih sangat sedikit di Indonesia. Asik ya, itulah kata-kata dari Wahyu Hestining, dia closing statementnya luar biasa banget. Terima kasih banyak Mbak Wahyu ya, ini arek Surabaya yang keren banget udah bisa sampai di level internasional nih. Amin. Thank you Mbak Terima Wahyu ya, kasih. semoga nanti kedepannya juga makin sukses dan bisa membawa nama Amin. bangga Indonesia di kancah internasional. Iya, Dan malam makasih. ini kita belajar banyak nih ya dari dunia sepak bola nih, ternyata jauh lebih besar dari apa yang terlibat di lapangan. Ada tekanan, profesionalisme, kerja tanpa sorotan kamera, dan juga ada orang-orang nih seperti Mbak Wahyu yang memastikan nama Indonesia tetap berdiri layak di panggung dunia. Terima kasih untuk cerita, pengalaman, dan sudut pandang yang malam ini membuka mata kita bahwa event sebesar FIFA pun itu bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang kualitas manusia-manusia yang ada di baliknya. Saya Sasa Maulidina pamit undur diri, sampai bertemu di episode Bolkes berikutnya setiap Sabtu jam 7 malam. Bye-bye. Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita
kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.